Oke. Bang Yudi, mantep. Gila gue kangen banget bang sama lu bang. Ketemu Kenapa kok? ketemu terakhir di Kenapa sih? Manado. Terakhir ketemu Halo? terakhir di Ya. Manado. Terus kagak saling kenal, tiba-tiba kenal dan motoin gua sama Kim Min-ji kemarin tuh gila. Kan, ya kan saya lihat tatapan matamu kan sama dia, Iya. wah beda nih. Aduh. Tapi Kim Min-ji orangnya baik sih bang. Aku juga kayak Iya. pengen banget foto sama dia kemarin kan. Terus Ya, tapi kan aku gila, mantap juga. iya makanya. Dan dia jadi speaker Dia udah, kan, dia juga jadi speaker kan. Kayak udah dia udah kayak lihat. kayak wanita idaman gue banget deh dia. Asik. Nah, Korea dah, ambil dah. Ambil ya, aduh. Terus kita jalan-jalan juga ke Manado kemarin ke Bunaken ya. Ke Bunaken kagak kagak berani nyebur gue. Oh Karena iya kan, kau kan termasuk itu kan, yang gerombolan yang nggak ikutin jadwal ada terakhir. iya, kita barbar. Buat acara sendiri. Wah, Ketemu langsung malam di restoran itu. di Bandiklat ya. Wah, Bandiklat. Dirimu tinggal di Bandiklat nggak bang kemarin? Di kagak sih kita tempat jauh tuh hari, hampir setengah jam dari tempat. Kita Oh, di nggak. daerah, iya. Wow. Maksudnya nggak ada tempat dia. Terus nyari ini dong, nyari penginapan dong di sana. Waktu kemarin event kita di Manado. Iya, tapi untungnya ada teman kan yang ya Iya. adalah channel yang Nah ada itu penginapan, lumayan lah. asli. Saya tapi gokil emang gila. Iya. Iya. Pertama kali tuh saya hadir kan di situ, wih keren ini Keren ya pemuda kemarin ya. Asia Tenggara. Tapi yang agak sesalkan juga feedback atau setelah itu ngapain Iya ya. jatuhnya. Ini cuma sekedar seremonial aja sih. Kalau saya menurut pendapat saya ya. Hmm. Dan aku juga merasanya seperti itu sih bang. Kayak ya udahlah, cuman ya udah seminar, terus sisanya Uh, balikin lagi ke gereja-gereja dan gereja-gereja juga mau tanggapin apa soal soal pemuda soalnya kan kayak gitu. iya. Maksudnya Banyak. aku lihat kan loh. Justru menurutku Kamu yang dapat apa? kenapa? Kamu dapat apa dari situ selain Kim Min Ji? Wih, dapat inilah, dapat kenalan, sempat ketemu sama Kapresi kan, sempat ketemu sama Kapresi sama Gloria juga waktu di Jakarta. Dirimu kan komen yang kata di postinganku ini arahnya tahu nih kayaknya. Iya gitu. Aku mencari aktivis sih, jadinya ya harus up juga. Iya sih. Cuman kan aktivisnya kan aku lebih kepada apa ya? Kalau nyari jodoh atau pasangan tuh aku lebih lebih orang yang pengen sama-sama suka baca buku dan lebih kritis. Aku pacaran aja kemarin, terakhir pacaran sama kemarin itu orang Manado, cewek Manado. Gila. Aku aku pacaran tuh ngomongin politik, Bang. Bayangin aja. Udah kayak wah, ini kok Itu pacaran yang ngomongin pacaran. politik. Bener. Akhirnya ya mungkin dia juga nggak nyaman juga ya udahlah. Jadi memang harus cari yang sefrekuensi. Lagi studi dia di ini Sultan Hasanuddin ngambil farmasi. Oh, ya. Oke. Apa Okay. namanya? Kenapa? Apa namanya? Amelia Johanna Sumual. Nanti aku dapat tuh ya. Tenang aja. Mantap. Ya, Jangan saya lah. dapat orangnya gitu kan, dapat orangnya. Oh ini ya. Aduh. Kan Unas sama dekat rumah saya kan cuma jarak 7 menit. Serius?
Iya, Wih, bener. dekat banget dong. Tahu nggak Bang, aku Emang pacaran sama dia tuh nggak pernah ketemu loh. apa acara digital loh kayak lagunya Ya, siapa tuh? kayak ya VC aja udah. Ketemu langsung Enggak. itu kayak nggak pernah karena jarak dari Jakarta ke Manado ongkosnya mahal. Dan sekarang dia di Makassar makin jauh lagi. Gitu aja Masih kan merasa mahal. Gimana gimana kalau Korea Selatan? iya sih. Bener, bener, bener. Oke, Bang, aku kan Ya, ngelihat Facebookmu nih, kamu aktif juga dalam edukasi AMDAL, lalu kemudian terakhir aku lihat ya soal AMDAL kan, hmm, lalu kemudian ya, aku lihat juga ternyata Abang lagi buka warung makan nih. Kalau boleh ya tahu Bang, benar-benar. warung makan itu idenya dari mana sih? Pengen 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 tahu juga, tertarik juga siapa tahu nanti kelak anak-anak muda yang nonton ini bisa terinspirasi untuk bikin warung makan seperti itu. Oh ya, ya benar. Pada dasarnya sih warung berkat ini kan bukan milik saya seorang. Saya join sama teman saya. Hmm, Jadi dua. oke. eh, apa landasannya itu apa ya? Ingin lebih kreativitas saja. Kok Hmm, sebenarnya pada dasarnya itu saya juga kadang-kadang suka belajar sesuatu yang baru gitu. mhm, Ya kan, suka belajar yang baru. Terus sebelum warung kan saya juga sempat buka nih kayak percetakan baju kan. hmm, Nah, bajunya itu ya baju ukuran-ukuran gede kan berhubung saya mhm, kan gede ukuran mhm, gedenya. Ya, istilahnya saya suka mencari atau mencoba suatu hal yang baru. mhm. Tapi ketika saya sudah terjun, saya nggak mau yang setengah-setengah gitu, ya Oke. kan? Warung ya, warung berkat itu sebenarnya tempat saya tempat saya bagaimana saya melakukan aktivitas yang belum pernah saya lakukan Oke. gitu. Ini bisa dibilang dunia kuliner, Mhm, dunia barista itu kan baru bagi saya gitu. mhm, Tapi ya dengan semangat itu, semangat terus berserah sama Tuhan kan, udah mhm. maju aja. Maju Karena kan aja. yang dibilang Bob Sadino kan, bisnis kalau nggak jalanin bukan bisnis. Oke. Bisnis jalanin aja. Oke. Gitu Ini sih menarik sih. landasannya. Nah, Kemudian masalah nama, nama itu penting menurutku Bang. Menama itu kenapa kenapa namanya warung berkat? Alasannya apa seperti itu? ya berkat. Kalau bagi saya sih itu ada dalam kata berkat kan ada dalam kamus bahasa Indonesia gitu. Jadi Mhm, berkat itu adalah sesuatu hasil yang diterima oleh orang lain. mhm, Jadi yang saya harapkan juga itu ketika saya melakukan jual beli, membuat minuman, membuat makanan, saya mau menjadi berkat bagi orang yang membelinya itu. Ya oke. berkat kan sesuatu karunia kan, Mhm, karunia mhm, yang dimana kita harapkan dapat menjadi hal yang positif bagi mhm, orang yang menerimanya gitu. mhm. Itu Oke, sih. itu menarik sih konsepnya sih. Jadi Agak-agak pelanggan berani ya. iya, pelanggan datang merasa terberkati dan Eh, yang punya juga merasa terberkati dengan kedatangan pelanggan seperti itu. Jadi dua-duanya simbiosis mutualisme seperti itu. Lalu ya kok, kemudian benar sih. tantangan awal untuk membuat ini apa Bang? Maksudnya untuk maju tantangannya itu apa? Karena kan nggak gampang tuh untuk bikin sebuah warung dan Ya. pasti banyak tantangan kan? Tantangan yang pertama sih yang pengalaman ya, walaupun baru ya, Hmm, yang saya rasakan saya itu bagaimana kita eh, tidak melebihkan ego kita masing-masing. Gitu. oke. Ini kan ada orang ya kan. Hmm, Karena ketika kita salah satu di antara kita yang egonya lebih tinggi, mhm, itu kemungkinan kita tidak tidak harmonis gitu. Ya kan? Itu yang pertama ego. Yang kedua adalah mental. Ya kan? Mental dalam pengertian sini ketika kita melakukan
marketing, itu kan pasti orang kalau dia menolak, ya dia cuekin kita, gitu. Ya kan? Nah, yang ketiga itu saya lihat sih dari bagaimana kita harus senantiasa melahirkan suatu kreativitas baru. Kreatif-kreatif baru, entah itu buat promo, entah itu buat, ya kalau saya sih bahasanya itu membuat pancingan-pancingan supaya mereka datang gitu. Karena menu yang ada dalam warung saya itu bisa dibilang dikatakan hampir sama dengan partner-partner atau teman-teman yang di sebelah saya. Kan itu kan sistemnya food court di situ saya. Bukan ya. Jadi itu tadi ego, mental, kreativitas, dan itu sih kalau menurut saya. Oke. Tadi kan ini menarik untuk ditelaah lebih lanjut soal ego. Bagaimana akhirnya cara Abang untuk kemudian satu sama lain menetralkan ego, karena itu kan bagian hal yang paling sulit menurutku ketika berbisnis seperti itu, ketika ada dua kepala nih, dua owner seperti itu, lalu kemudian caranya bagaimana untuk mengatur ego itu. Ya kalau menurut pandangan saya sih ya itu ya sebab besar kualitas kita emosional quality gitu. Karena bisa dibilang IQ boleh, IQ orang boleh pintar, ya kan? Tapi emosional itu yang kadang-kadang bikin terganggu intelligence kita. Ya, kadang ya memang enggak saya pungkiri, kadang-kadang juga saya ego tinggi, itu kan cuma ya kita redam aja. Ya, redam, kita ingat bahwa kita ini dua kepala, saling pengertian lah bahasanya gitu. Jadi ya tergantung bagaimana kualitas emosional kita. Itu sih menurut saya. Oke. Bang, bagaimana dengan modal? Karena kan setiap usaha, setiap bisnis pasti butuh modal. Bagaimana caranya Abang memulai itu dengan memikirkan segala perinciannya dengan matang seperti itu? Tahu nggak, modal ini saya pakai, mau tahu nggak dari mana asalnya? Dari mana tuh? Asalnya tahu nggak? Saya itu hampir 1,5 tahun ke belakang, saya nabung tuh di galon aqua kan. Galon aqua 20.000. Oke. Benar. Jadi itu karena itu juga inspirasi yang pernah aku lihat di media sosial kan. Wah, ini hebat nih. Dan dia nabung 10.000, ada modal. Nah, saya juga lakuin itu 20.000. Jadi setiap honor saya di tadi yang Rapko bilang itu kan di Amdal gitu, honor saya habisin. Ya tunggu. Saya sisihkan di ya itu 20.000 di galon seperti itu. Jadi 20.000 sampai puji Tuhan dapat almost 10 juta, bayangin. Wow, hampir 10 juta. Itu 1 galon atau Abang punya berapa galon untuk nabung begitu? Atau satu galon. Oh, 1 galon penuh? Iya, galon kan, tahu kan yang galon yang gede. Iya, tahu. Wow. Keren. Gitu. Keren banget. Itu keren banget sih. Jadi kalau dibilang bisnis butuh modal itu enggak salah, tapi bagaimana kita apa ya bahasanya itu ya, bisnis memang enggak selalu butuh modal, tapi kadang-kadang usaha kita dalam mengumpulkan modal itu juga kuncinya gitu. Banyak orang pikir pasti kan Rapko bilang, wah gila nih Kak Yudi banyak cuannya. Enggak juga. Aku pakai itu 10 juta itu modal awal. Ini kan di tempat kami itu 40 juta, 44 ya kan. Tapi 20 juta itu kami share
Kami Hmm. share dalam pengertian 50-50 lah ya kan. Iya. Nah, jadi ya tadi saya bilang tabungan yang di galon itu sangat membantu dari segi modal saya seperti itu. Ya di samping itu ada juga tabungan di bank ya kan, Oke. honor-honor dari ya itu biasanya hampir 50% warung berkat itu terbentuk atau ya modalnya dari tabungan yang itu di galon itu. Wow. itu butuh effort loh, maksudnya karena kan Ya benar saya. butuh effort karena kan itu duit tuh di galon. Abang kan ngelihat semua orang udah banyak pasti mikir, wah kayaknya pengen pakai nih buat kebutuhan yang lain. Pasti ada godaan itu kan gitu loh. Bagaimana Abang menahan Itu rasa godaan itu gitu loh? ya itu dinamikanya kok, Iya. dinamikanya, tantangannya, godaannya ya emang di situ. Ya bagaimana saya mengatasi hal itu ya gini loh. Saya juga menganut bukan paham sih sebenarnya, menganut setelah saya baca buku kan ada itu paham minimalisme gitu. Oke. Jadi barang-barang yang saya butuhkan itu pun saya tidak langsung beli. Saya pikirkan dulu buat apa penggunanya, apa manfaatnya buat saya gitu. Terus barang-barang yang sometimes yang kadang-kadang kita wah keren nih, kekinian nih. Ya, saya saya bukan nggak munafikan mau beli, tapi rem serem-remnya lah gitu. Jadi saya sekarang lebih condong barang apa sih yang saya butuhkan daripada barang apa yang saya mau gitu. Seperti itu. Oke, menarik sih itu. Itu menahan ego dan menahan pengen nggak ngambil uang itu susah sekali karena aku pribadi bukan hanya di galon, di celengan yang kecil aja udah lumayan banyak nih. Pengen rasanya gatel, pengen pecahin gitu kan. Karena buat Kalau nggak kerja kan percaya itu kalau ada aku mau ambilin. iya, Lihat kan? Coba. Itu mana? galonnya tuh. Iya, galonnya Tuh itu. galon aqua itu. Cuma itu kan udah aku ambil ada. Itu aja aku mulai isi lagi tuh. Wow. Itu celenganku yang di Iya. belakang warna kuning tuh, itu bentar lagi ku pecah tuh. Janganlah. Tapi Karena tapi juga kan aku lihat kan kamu juga itu ya bisnis apa ya? durian, Apa? Durian kan? iya. Karena sekarang juga lagi nggak jalan durian di Jakarta, lagi semenjak PSBB pertama, lalu kemudian transisi, lalu kemudian PSBB ketat lagi kemarin, jadi ya udah tahan dulu deh gitu loh. Kebetulan Justru bagus. Justru ini bagus kamu tuh kok. Bisa iya, bantu pengeluaran kamu kan saya iya ya sih, paling makan paling makan ya, betul. Iya sih, ya tapi paling paling kerasa banget waktu durian itu nggak ada, itu langsung ya kayak plek, udah langsung langsung gaji utama aja udah gitu. benar itu ya namanya juga bisnis pasti Iya, gitu di karena bisnis di saya tuh kadang-kadang nih karena di Jakarta kan susah juga kan. Wah, peraturannya udah ketat banget dah kemarin tuh waktu awal-awal tuh, jadi ya udahlah, ikhlas aja udah, nanti setelah corona selesai baru lanjut lagi kayak gitu. Iya sabar sih. aja itu sih itulah dinamikanya bisnis yang gue lihat Ya kan itu makanya dinamika bisnis ya seperti itu. Karena aku juga lagi masih merintis juga tuh awal-awal Bang, karena aku kan orang teologi ya, orang teologi yang bener-bener buta sama dunia bisnis. Ya udah cuman modal baca buku, tanya-tanya, ya udah jalan deh. tapi enggak loh ada yang menarik saya punya buku itu tentang grace in Hmm. business ya enggak jadi ya teologi ya pun bisa jadi nggak harus juga sih jadi ya nggak usah minder lah kalau walaupun Iya sih, itu sih itu. jadi Nah, gimana saya kadang-kadang pengen pesan cuma wah, jauh juga dari Medan ke Makassar iya makanya. sampai Nantilah ke kalau sini ya
Kalau nanti jadi sama Mawaren itu barulah aku ke sana. Guys, harus ada nih, harus di feed. Sebut nama orang. Oke. Tapi warung berkat itu butuh karyawan nggak sih, Bang? Untuk misalnya masak atau misalnya nganterin minuman atau buat minuman seperti itu. Butuh karyawan juga kan? Idealnya sih memang, cuma kami berdua kan enggak menggunakan asisten. Jadi kami langsung terjun. Kayak saya kadang-kadang buka kios saya, terus atur meja, lap-lap meja, jadi waitress, yang menu. Kadang-kadang saya punya sih, kayak adik sepupu gitu kan, dia buat minuman, bantu saya. Tapi saya terjun langsung, lap meja, sediain makanan, buang sampahnya, gitu. Jadi ya kalau saya sih sama teman saya itu yang partner saya komitmen, ya apa yang kita bisa kerjakan kita kerjakan. Bukan berarti kita tidak bilang kita tidak perlu asisten, tapi untuk saat ini belum lah. Gitu. Belum, oke. Iya, belum. Kita tidak mau bilang tidak, tapi belum. Iya, memang ketika tapi nanti kalau memang sudah berkembang gitu pasti butuh, Bang. Ya benar. Kalau skalanya lebih besar sih kami akan mempertimbangkan untuk mencari asisten gitu. Iya. Tapi untuk saat ini belum. Oke, itu menarik sih. Apa menu makanan apa yang dijual dalam warung berkat Abang? Menu sebenarnya sih enggak terlalu kompleks juga. Emang kalau memang mau aku boleh share sih mungkin ya. Boleh share ya kayaknya. Boleh, share screen boleh. Biar mungkin orang langsung tertarik kan. Loh, tunggu ya. Gimana nih? Share screen tuh. Dulu gimana sih ya? Kok tadi udah sih. Tunggu dulu. Gimana ya? Ya, apa langsung ya? Oke. Kelihatan nggak? Belum kelihatan. Enggak, belum keklik itu. Tunggu. Kamu laptop agak aneh. Dapat nggak? Belum keklik sih. Ini? Belum juga, belum keklik. Belum keklik. Udah, ya itu. Oke. Jadi sebenarnya apa yang di sini sebenarnya nggak terlalu kompleks. Yang bisa kita buat ya kita buat gitu, ya kan? Ini bener-bener ini sih, maksudnya makanan-makanan khas nongkrong banget sih. Iya benar. Benar. Ini semua Jadi abang bisa buat semua ini? Kalau yang minum kan saya sama teman saya, kalau saya minuman, sama minuman, makanan ringan sama yang itu olahan mie itu kan teman. Tapi yang aneka kue itu kami mitra. Jadi ada pihak ketiga akan kerjasama gitu. Oke. Jadi sebenarnya tujuan lain dari warung berkat ini kami bentuk adalah ya kami harapkan kami jadi berkat gitu lah. Jadi berkat sama orang lain, sama mitra bisnis kami gitu, sama konsumen, sama pengelola tempat. Ya betul-betul hakikat berkatnya gimana ya itulah yang kami harapkan gitu kan.
Seperti itu Oke. sih. Oh, Biasa sehari di sini karena Abang baru buka sehari bisa datang berapa pelanggan, Bang? ya kalau kita sih mungkin enggak apa ya, kalau kita hitung langsung sih enggak, cuma ya puji Tuhan sih dari kan kami dijatahkan untuk masa PSBB ini kan maksimal 6 meja tuh, Mhm, ya kan. mhm. Nah, kami punya kios itu cuma 5 meja. Jadi kalau setiap setiap 1 jam perputaran 3 meja ya kami bersyukur sekali. Oke. 3 meja, 4 meja, bersyukur. Seperti Oke. itu. Buka Jadi kalau dari dibilang orang sih kami nggak untuk sampai detail hitung ke sana sih belum gitu. Oke. Untuk jam buka sampai jam tutup sendiri dari jam berapa sampai jam berapa, Bang? Karena kan masa PSBB Ah, pasti dibatasin juga kan jam ya, tutupnya. ya. Warung Berkat ini kebetulan kami 2 orang ya owner lah kalau kami Hmm, bahasakan hmm. itu kan kalau siang itu kami ada pekerjaan masing-masing. Jadi kami bukanya mulai jam 7 malam Mhm. sampai jam 11. Oke. Kalau malam minggu sampai ya kayak tadi malam tuh sampai jam 1 gitu. Kayak tadi malam. Wow. Cuma ya kami ya istilahnya buka malam lah gitu. Iya Jadi sih. ya ada Ini ada tuh konsepnya bener-bener anak muda banget sih. Dari jam bukanya ya. aja Tapi ini jam kami iya. iya kan anak muda tuh keluarnya kan malam-malam kan nongkrong sama temen-temennya bikin tugas kayak gitu. Ya Terus itu kami lakukan. sambil ngopi kayak gitu. Iya. Fasilitasnya apa aja Bang di Warung Berkat? Atau mungkin udah colokan panjang sebagai Oh fasilitas? iya. Ya itu ada Itu kami ada? sediain. Ada, benar. Sudah suatu kebutuhan sih. Iya kan? Terus yang selanjutnya kami sediain juga itu kayak ya kita ambil ya bukan ambil sih, bukan bukan tiru juga, terinspirasi sama warung yang lebih besar kan, Heeh, yang heeh. dia sediain permainan-permainan kayak ular tangga, catur, apa uno gitu. Itu Iya. sebenarnya daya tariknya bagus juga. Iya, ya kami sih terinspirasi sama warung yang lebih besar. Hmm. Ya, Nah, ya gitu. terinspirasi bagus dong. Artinya kan hal yang baik perlu diikutin kan. Ya, benar. Ya, kami Menarik sih melihat konsep. positif ya apa namanya kami pinjam lah bahasanya gitu kan. Tapi di sana juga kan di dalam food court itu kan ada live music tuh. Jadi Mhm. kadang-kadang tamu-tamu dari warung berkah, dari warung-warung yang lain, Mhm. yang kami ya masakannya warung-warung lain lah, mungkin namanya beda kan. Mhm. Kadang-kadang mereka ikut nyanyi juga sumbang suara gitu, live Oke. music. Kayak kamu cocok loh kalau ke sana apa bisa nyanyi Makanya kan makanya Bang, sambil itu kan sambil makanya bawa itu. makanya Siapa bantuin tahu. bantuin bantuin aku lah sama Mauren itu ya kan. Oh iya sebut merek. Tit lagi tuh, Philip. Nggak apa-apa lagian juga dia nggak bakal denger kok ini, nggak bakal tahu juga podcast ini. Kecuali kalau dirimu kasih tahu ya baru kayak gitu. Ya bisa saja. Siap. Tapi ini menu Rapko Hmm? ini tidak tidak statis begini. Mhm. Mungkin bulan depan ada penambahan, ada modifikasi Oke. seperti itu. Jadi kami harapkan tuh tidak bosan lah pengunjung-pengunjung ke situ ya kan. Iya sih. Jangan yang itu lagi itu lagi. Ya tadi yang saya bilang tadi Hmm. faktor kreativitas juga menentukan gitu. Iya. Kalau begini-begini aja ya harap kau tahu sendiri kan, kalau Hmm. kita statis, nggak ada inovasi ya goodbye, Iya sih. ditinggal sama pelanggan gitu. Betul Bener. betul. Atau mungkin bisa tambahan Milo Dino kayak gitu yang biasa-biasa Ya, Milo kayak gitu kan. Lalu ya kemudian benar. kayak coklat gitu, ada orang yang demen apa ya es krim, bukan es krim, es coklat gitu yang di atasnya ditaburin
coklat tuh. Atau bisa kita kolaborasi, Bang. Sop durian. Apa? Kalau lu bisa buat sop durian, Bang. Duriannya dari gue. Boleh. Kayak gitu. Bisa diatur, boleh. Itu sangat membangun. Boleh lah, Iya. nanti kita bicarakan Siap. secara bisnis lah. Siap. Mantap ini. Ya karena beberapa warung yang besar tempat makan itu ada beberapa yang udah gue masukin juga untuk durian seperti itu, dan mereka excited ada sop durian seperti itu. Menarik kalau tambahin itu. Kalau makanya saya bilang kan. Terus ya, tambahin seperti yang saya bilang Bang. tadi itu. Otak-otak goreng. Sangat membangun. Boleh. Oh, ini ada kurang satu sebenarnya minuman nih. Apa itu di tempat saya tuh jadi primadona tuh. Es frappe klepon. Tapi ini kayaknya yang teman saya yang belum dimasukkan nih. Oke. Sorry. Tapi ada klepon. Tahu kan klepon kan? Tahu. Tahu klepon? Nah, tapi itu minuman bentuknya. Wow, klepon bentuk minuman. Keren sih. Mantap iya. sih. Nah, itu ya puji Tuhan tuh banyak yang pesan gitu. Jadi semacam kayak ciri khas kami lah gitu kan. Gitu. Cuma teman saya ini kan bukan saya yang desain, teman saya yang bisa desain. Ya jadi berkat lah. Menarik. Bang, tapi dirimu bisa bikin semua minuman ini? Iya, bisa. Wih, gokil. Kayak teh tea hangat sama teh tea dingin. Teh tea itu susah loh, Bang. Sama matcha latte bisa kok. Enggak lah, enggak terlalu susah sebenarnya. Dirimu bisa bikin? Tahu takaran lah. Bisa lah. Oh my god, gila keren banget sih dirimu. Mantap. Oke. Ya latihan sih. Latihan. Ya banyakin pergaulan lah, banyakin link lah. Iya sih. Kok ini karena teman-teman saya kan banyak yang barista jadinya. Ya nanya dapat. Oke. Tapi gitu. Dirimu dalam warung berkat ini membuka usul dan saran nggak kepada pelanggan? Misal diberikan kertas atau ditanya usul dan sarannya apa kepada pelanggan. Mungkin pelanggan bisa kasih feedback yang baik seperti itu. Iya. Itu juga sistem kami kan dalam dalam membangun komunikasi dengan pembeli ya kami tanyakan nomor WA-nya sama Instagramnya dia. Kan kebetulan kami juga ada Instagram kan. Oke. Jadi ya ketika kami sudah dapat nomor WA-nya atau akun Instagramnya ya kami kirimkan itu kayak semacam link itu apa kan, link ya itu link masukan saran gitu. Jadinya ya ada beneran. Cuma ya kami juga sepakat, teman-teman saya kan sama teman saya yang satu ini kami membangun komunitas yang kita harapkannya ya namanya komunitas kan harapannya jadi pondasinya warung berkat lah. Masuk ini dong nah gitu. Kami sementara bangun sih. Ya, memang sih yang namanya membangun kan kau tahu sendiri kan agak sulit. Susah, bukan susah, tapi butuh effort lebih seperti itu. Benar. Ya, tapi saya sama teman saya lagi membangun itu proses itu. Oke. Seperti apa itu. nama Instagramnya, Bang? Nama Instagram Warung Berkat. Mungkin bisa di-share screen, Bang, Instagramnya. Abang pegang akunnya nggak? Iya, saya pegang sih. Cuma saya tidak sempat share tadi. Cuma saya cari ini ya. Oke, mungkin. Ini aja ya. Oke. Kata nggak? Belum ya? Belum. Sudah. Oke, ini nama Instagramnya? Iya. Wow, mantap. Nanti gue follow deh.
Warung Follow berkat. dong. Siap. Nanti ke follow abis ini. Apa durian kamu juga lah follow. Iya, siap. Tenang. Benar. Ya Oh, jadi itu ya. berarti promosinya melalui sosmed juga ya? Iya, benar. Oke. Ya kami main di sosial media aja. Oke. Iya sih, karena Jadi, ini kan konsepnya anak muda banget nih, jadi merangkul anak muda juga medianya ya sosmed seperti itu. Keren sih. iya, Wow. warung berkat di blast, ya kan. Yang kami harapkannya ya semua orang bisa jadi berkat lah. Betul. Apapun itu. Apapun dia sukunya, warna kulitnya, agamanya, apapun itu dia harus jadi berkat. Gitu. Seperti itu sih harapan kami. Oke. Bang, mungkin boleh di-share juga lokasinya di mana dan mungkin tata letak ruangnya untuk warung berkat sendiri. Mungkin orang penasaran nih, orang-orang yang aku juga punya teman di Kalau Makassar seperti itu. Mungkin orang pengen tahu mana sih, gimana sih bentuknya kayak gitu. tunggu ya aku coba ya. Tadi sih sempat saya coba-coba gimana ya, bisa nggak ya itu ya? Nggak tahu sih saya, kadang-kadang saya masih gaptek nih pakai Zoom. Tunggu coba ya. Beberapa. Soalnya apa ya? Kalau dibilang di mana sebenarnya ini tempat ini juga bisa dibilang masih baru. Kok ini baru sekitaran, menurut yang saya tahu kan, ini baru sekitaran 7 bulan gitu. Ini jadi beberapa, kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Ya. Nah, tempat saya yang ini, yang teman pengunjung yang pakai jilbab ini, itu tempat saya di situ. Ya itu. Oke. Ya. Sebenarnya apa ya? Kalau dibilang tempat sih sebenarnya bisa dibilang ini tempatnya di jalan utama gitu, jalan utama Makassar gitu. Jalan Andi Pangerang Petarani. Petarani, oke. Jalan utama Makassar, Petarani. Iya, jadi ya tempatnya yang ya apa ya, kalau orang Makassar pasti tahu lah jalan itu. Oh iya makanya. Aku kan nggak tahu nih. Makanya. Jalan Petarani, patokan di Gedung Hamrawati, gedung ya itu dia. Oke. Ini sebenarnya dulu awalnya ini halaman belakang dari Gedung Hamrawati gitu. Kalau kamu mau tahu. Ini selain yang selain yang ibu jilbab ini, yang mana lagi mejamu, Bang? Semua ini yang di dalam foto. Yang lagi main apa ini? Kayak main domi ya, sama ada yang pegang HP itu kan. Nah, sekitar itu. Karena ini yang teman kita yang maaf ya, yang merokok baju merah ini toko lain gitu. Oh, itu toko lain. Warung Oke, sebelah. tinggal yang ini ya. Sistemnya begitu. Sistemnya kami kan saat per kios kami ada wilayah sendiri gitu. Oke. Tapi itu juga enggak menjadi batasan kami. Jadi ya kayak saya kan bangun komunikasi sama teman sebelah kanan sebelah kiri, ya kami saling membantu gitu kan. Betul. Ketika ada konsumen yang butuh, taruhlah makanan yang ada di saya, ya kita ke sebelah gitu. Jadi ya bangun komunikasi aja lah, jangan sampai kita jadikan saingan dalam negatif, tapi saingan dalam positif lah, yang saling membantu, saling membangun, ya gitu. Nah, itu sih apa ya, prinsip saya dan teman saya itu membangun warung berkat. Jadi bisa menjadi berkat lah sama teman. Ini Dan ya menarik. puji Tuhan, keberadaan kami diterima loh sebenarnya. Mereka tahu. Ya maaf ya, mungkin karena warung berkat ini ownernya orang Kristen, ya maaf, beragama Nasrani kan. Kadang-kadang kan ada kayak adik sepupu saya itu kan, dia ini unik. Kan dia ikut Komsel.
Ya, dia komsel, dia kadang-kadang komsel di meja yang teman kita yang pakai topi biru itu, kalau kosong, ya kan. Kadang-kadang dia nyanyi, didengar sama teman sebelah kanan, tapi mereka enjoy aja gitu. Enjoy, iya. Jadi puji Tuhan, iya, welcome-nya mereka itu ya sangat, ya yang kami harapkan sebenarnya gitu. Oke. Gitu. Ini sih tempatnya asik sih Bang. Kalau aku sebagai anak yang suka nongkrong, ini pas banget tempatnya gitu loh. Apalagi kalau Ya, disediain iya. fasilitas kartu Uno kayak gitu. Jadi udah Iya. makin lama, dan anak muda tuh nggak mungkin cuman bawa cemilan kalau nongkrong. Pas Enggak, sebenarnya apa ya? Sebenarnya teman-teman hampir semua di tempat ini ya, kami bukan berarti saya mau terlalu apa ya, terlalu menyandarkan diri, tapi hampir semua tempat ini kalau saya perhatiin, dengan kita bawa 50.000 saja udah kenyang banget beneran. Iyalah, menunya kayak gitu, Iya. kayak tadi itu roti bakar, pisang goreng 8.000, 10.000, ya harga terjangkau banget lah. Iya, teman-teman yang di tetangga apa kantin warung sebelah malahan makanan yang bisa dibilang makanan lengkap gitu 20.000 doang. Jadi Iya, istilahnya makanya. ya kalau mau modal-modal mau PDKT sama cewek ya udah di sini Aduh, aja, nggak aduh, usah di tempat aduh. lain. Nanti lah itu. Itu nanti. Iya kan? Tenang aja, Waduh, akan ke sana. apalagi iya, apalagi kalau bisa nyanyi kan. Aduh, Iya. aku lupa nih, maaf. Saya lupa nih foto di panggungnya. Soalnya dia Oke. sebelah kanan sih. Oke, oke. Tempat saya memang dekat dengan panggung sebenarnya. Siap, Apalagi siap. kan kalau bisa nyanyi, main alat musik, wah udah paket lengkap tuh harapku. Bawa Betul, betul, betul. bawa Setuju. calon ya kan, calon. Betul, Bawa gebetan, udah betul, lengkap. betul, betul. Oke, ini menarik sih, Bang. Eh, makanan yang recommended di warung berkat tuh apa? Biasa kalau di resto atau di tempat makan kan pasti yang ditanya adalah makanan yang recommended tuh apa sih gitu. Nah, ini Oh warung ya, berkat makanan yang recommended-nya apa? kalau yang di tempat kami itu warung berkat sebenarnya kalau dari minuman yang tadi saya bilang yang banyak dipesan itu ice frappe klepon. Itu yang Oke. pertama. Yang kedua Choco coklat. Nggak tahu kenapa katanya beberapa pengunjung enak katanya itu dua itu. Katanya coklatnya enggak tanggung gitu ya. Ya Oke. bukan anu ya, bukan Ah, meninggikan ini ya, tapi iya, ada nggak beberapa apa-apa. coklat Itu bagian dari kelebihan. coklat dari tempat kami itu ya Hmm. katanya bikin ya bahasanya sih mereka nendang gitu. Wis, Nggak tahu mantap. sih maksudnya gimana gitu. Harus coba ini mah. Terus kalau makanan sih ya tadi kan yang Repko lihat kan nggak Ah, terlalu banyak yang gimana gitu kan, tapi yang jadi andalan tuh malah ubi goreng sama pisang nugget. Bener. ubi goreng. Wow. Sama nugget. Kalau ubi katanya ya ini nggak tahu, teman saya hebat juga tuh, dia dia Bikin bikin buat ubi. dia bagaimana dia kelola lombok apa lombok cabenya gitu kan, ulekan lomboknya, ulekan cabenya itu ya itu kadang kan bukan teman sih, konsumen tuh kadang-kadang nambah gitu walaupun ubi gitu. Oke. Katanya Menarik. lomboknya itu enak gitu katanya menurut pengakuan itu. Oke. Mungkin terakhir nih Bang, dari segala percakapan kita soal warung berkat, dan bersyukur aku udah tahu banyak hal tentang warung berkat. Terakhir mungkin buat Abang pengen sampaikan sesuatu buat anak-anak muda yang mungkin lagi di Makassar nih. Biar siapa tahu mau nyicipin warung berkat. Ada pesan untuk mereka seperti itu? Ya, yang pertama sih menurut pengalaman saya ketika kita mau melakukan sesuatu yang positif, jangan nanggung-nanggung gitu kan. Jalanin aja dulu.
Oke. Lebih baik kita jalanin dulu, Hmm. eee, ke depan ada 2 kemungkinan, berhasil atau gagal, ya kan. Hmm. Daripada kita nggak ngapa-ngapain udah pasti gagal gitu. Hmm. Itu yang saya karakter yang saya sampai berani bisa ya bisa dibilang berani bangun Hmm. bangun brand warung berkat. Meskipun meskipun masih dalam, ya kalau saya bahasakan level-level 1 lah gitu. Ya kan? Terus yang kedua, ya saya bilang tadi, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bahwa ketika kita melakukan bisnis walaupun walaupun belum ada modal, ya coba jangan putus asa. Nabung aja dulu, gitu Oke. kan. Bayangin dari sebuah galon aja bisa kok dapat 10 juta saya, Betul. kayak gitu. Oke. Terus yang selanjutnya sih ya perbanyak teman, jaringan, terus jangan berhenti belajar gitu dan mau rendah hati gitu. Ya, Betul. jangan rendah diri lah, rendah hati boleh Betul. gitu, Betul. rendah Betul. hati. Bayangin aja kan banyak ya apa ya, ya teman saya kan ya bukan bukan apa ya sekali lagi bukan apa. Hmm. Teman saya kan yang tahu saya kan, "Wih gila, kau lap-lap meja gitu. Hmm. Kau angkat meja," gitu. "Emang kenapa? Itu kan proses," saya bilang gitu. Iya, betul. Gitu. Gitu saya jangan jangan minder lah, jangan malu. Terus Oke. selanjutnya ya datang aja ke warung berkat kan. Mantap. Kata-kata Dan promosi yang menarik enggak, apa nih? karena salah satu iya, salah satu program yang sedang kami lakukan itu adalah ketika ketika siapa ya yang datang ke warung berkat itu dia bawa tumbler atau tempat minum sendiri, kami Hmm. kasih potongan gitu. Karena Ih, kami kan serius? juga mendukung program, Ih, iya, wih, keren mendukung banget. program Udah. apa, Wow. penggunaan plastik gitu kan. Oke, 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 Ada oke. lah, ada program itu ya Oke. salah satu anu sih, ya peduli lingkungan lah gitu istilahnya Betul, bagi kami betul, gitu. betul. Oke, menarik sih itu Iya. programnya. Jarang ya ada warung yang baru baru buat, baru buka, punya program seperti itu gitu loh. Karena kan yang namanya baru buka pasti yang diutamakan dapat keuntungan dulu. Tapi kan ternyata Abang lebih memilih kayaknya mendukung program peduli lingkungan justru gitu loh. Kalau dapat potongan kan otomatis Iya. untungnya berkurang dong seperti itu. Ya, ya tapi kan ya itu berkat, jadi berkat bagi orang lain, jadi berkat bagi bangsa ya, bagi lingkungan lah gitu Mas, gitu kan. Menarik, Tapi yang luar biasa. satu lagi sih kok yang buat Hmm. saya apa ya, bukan bukan berarti saya gimana ya, saya mencoba karena kan saya sering itu lihat-lihat, webinar-webinar itu kan tentang Hmm. tentang bisnis apa gitu kan, ya karakternya kita dulu tentuin lah. Kalau kita mau jadi pengusaha bisa, atau mau jadi entrepreneur gitu. Hmm. Kalau jadi entrepreneur ya kita harus berani gitu, berani membuat, kalau saya sih bahasakannya berani membuat terobosan-terobosan ya yang mungkin Oke. orang itu gitu. Kayak kayak saya bilang tadi terobosan di warung kami itu ada kayak game-game gitu kan Hmm. kami Hmm. siapkan. Itu sebenarnya terinspirasi dari ya tadi warung yang lebih besar satu, yang Hmm. kedua setelah saya lihat-lihat kan ini ada beberapa teman-teman dia ke sini, dia bawa sendiri dia punya ular tangga, apa salahnya gitu. Disediain, Gitu. oke. Disediain gitu. Jadi kita membuat bagaimana kita punya ya teman-teman pelanggan gitu kan rasanya aman gitu, gitu di Oke. tempat kami gitu. Seperti itulah kok. Oke, Bang. Menarik sih percakapan ini. Oke. Bang, ini aku stop Kamu recording ya. ya, ya silakan. Oke. Nanti ini aku edit dulu, nanti langsung aku upload ke YouTube seperti itu. Iya. Yang mana yang dia nuh? Pasti yang moren-moren pasti kamu ada ya. Thank, Titit. enggak sih kalau kalau nama orang tuh nggak pernah aku sensor. Paling yang ku sensor atau yang ku hapus misalnya ada kata-kata yang tidak berkenan, jorok misalnya seperti itu baru aku